Saudara Indonesia Corruption Watch atau ICW kembali melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan gratifikasi. Kali ini ICW melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi penggunaan helikopter ke kampung halamannya. Sebelumnya, ICW melaporkan hal yang sama sebagai tindak pidana kepada Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Namun, Polri menyatakan tak bisa memproses laporan tersebut. Pada September 2020, atas materi bermewah-mewah menggunakan helikopter, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan Firly ke Dewan Pengawas. Dewan menyatukan sanksi ringan atas pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah. Rekan kami Glenis Oktania siap dengan laporannya pada siang ini soal para pimpinan KPK yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Glenis, jadi ini sebenarnya sudah kedua kalinya Firly dilaporkan ke Dewan Pengawas. Masalahnya adalah soal helikopter juga. Nah, apa materi pelanggarannya kali ini? Ya, untuk kali ini ICW melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan melanggar prinsip integritas Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020. Pada pelaporan kali ini ICW melampirkan sejumlah barang bukti, yaitu adalah perbandingan harga penyewaan helikopter untuk sejumlah perusahaan. Berdasarkan data ini juga, ICW menilai ada selisih uang yang tidak dilaporkan Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas KPK terkait dengan pembiayaan penggunaan helikopter pada bulan Juni 2020 lalu. Selisihnya mencapai 140 juta rupiah dan ini dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena ada diskon sekitar 42% begitu yang diterima oleh Firly Bahuri. Yang juga menjadi sorotan kenapa ini menjadi gratifikasi karena perusahaan di mana Firly menyewa helikopter mewah yang ia digunakan pada Juni 2020 merupakan salah satu komisarisnya pernah menjadi saksi untuk terkait dengan kasus suap Meikarta pada beberapa waktu yang lalu. Ini dinilai adalah bentuk pelanggaran kode etik dan juga merupakan bentuk gratifikasi. Dan berikut kita dengarkan pernyataan lengkap dari peneliti ICW Kurnia Ramadana. Yang mengatur bahwa setiap insan KPK, salah satunya pimpinan KPK, harus bertindak jujur dalam berperilaku. Dan juga ketika ada penerimaan sesuatu yang kami anggap diskon dalam konteks penyewaan helikopter, itu menjadi kewajiban bagi Firly Bahuri melaporkan ke KPK. Namun kami tidak melihat hal itu terjadi, maka dari itu kami melaporkan yang bersangkutan ke Dewan Pengawas KPK. Tentu laporan kami berbeda dengan putusan yang sempat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas kepada Firly, karena kami beranggapan dalam sidang tersebut Dewan Pengawas hanya formalitas belaka mengecek kwitansi yang diberikan oleh Firly. Harusnya kwitansi itu ditelusuri karena nilainya sangat janggal. Laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri hari ini telah diterima oleh Dewan Pengawas KPK. Masih butuh waktu untuk Dewas KPK untuk bisa mempelajari lebih lanjut dan juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Tahapannya masih cukup panjang, Paskalis dan juga saudara. Nanti juga Dewas bisa akan memutuskan apakah ini termasuk pelanggaran kode etik, dan jika nanti ini diputuskan adalah merupakan bagian dari pelanggaran kode etik, barulah nanti akan ada persidangan, memanggil yang bersangkutan dan juga sejumlah saksi, dan barulah Dewas KPK ini memutuskan sanksi yang diberikan kepada Firly Bahuri. Paskalis. Tidak hanya Firly Bahuri sebenarnya yang dilaporkan. Nah, Selasa kemarin ini Wakil Ketua KPK Lili Pintauli juga kembali dilaporkan terkait kasus serupa dengan Firly tadi, yaitu bagaimana pihak KPK ini berkomunikasi dengan pihak berperkara. Kalau dalam hal ini adalah Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Nah, apakah ada tanggapan dari Dewan Pengawas soal laporan dari Wakil Ketua KPK ini? Ya, ini juga yang kami tanyakan kepada salah satu Dewas KPK, yaitu Syamsuddin Haris, yang kami temui tadi di gedung KPK lama, di gedung ACLC, terkait dengan bagaimana update-nya. Syamsuddin Haris menyampaikan bahwa hingga saat ini laporan sudah diterima, Dewan Pengawas masih mempelajari terkait dengan laporan terkait dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang juga turut dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Lili diduga melakukan pelanggaran kode etik, yaitu
melanggar prinsip integritas. Ada dua hal yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK. Pertama, ia diduga memberikan informasi perkembangan kasus korupsi kepada M. Syahrial ketika kasusnya ini tengah ditangani oleh KPK. Selain itu juga Lili Pintauli ini diduga menggunakan posisinya untuk menekan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial untuk bisa membantu ataupun menyelesaikan perkara kepegawaian adik iparnya di BUMD di Tanjung Balai. Hal ini yang juga menjadi sorotan adalah turut dilaporkan oleh pegawai KPK, mantan pegawai KPK. Salah satunya adalah Sujanarko, salah satu direktur di KPK. Sebelumnya ada Novel Baswedan dan juga ada Rizka. Ini dilaporkan saat ini masih dalam proses dipelajari oleh Dewan Pengawas KPK. Tentu kita harus menunggu Paskalis dan juga saudara bagaimana nantinya, apakah ini termasuk pelanggaran kode etik, dan jika iya, bagaimana sanksi yang akan diberikan Dewan Pengawas KPK. Apakah sanksi ringan, sedang, ataupun sanksi berat. Demikian, Paskalis. Masih diproses, jadi kita masih menunggu dan menantikan apa keputusan dari Dewan Pengawas soal dua kasus ini. Terima kasih Glenis Oktania melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, seperti informasi yang disampaikan rekan kami Glenis Oktania tadi, bahwa sebelum Ketua KPK Firly Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas, sudah ada Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli Siregar yang dilaporkan. Lili dilaporkan karena diduga melanggar etika, menekan Wali Kota Tanjung Balai Syahrial yang kini jadi tersangka suap untuk urusan keluarga. Sejumlah pegawai nonaktif KPK melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas KPK. Lili diduga melanggar etika sebagai pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, yakni Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial, yang kini jadi tersangka suap dan jual beli jabatan. Dalam keterangannya, mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi KPK, Sujanarko, menyatakan Lili menggunakan jabatannya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial soal status kepegawaian adik iparnya di PDAM Tirta Kualo, Tanjung Balai. Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan tidak lagi dipercaya publik, kata Sujanarko seperti dikutip Kompas.com. KPK melalui juru bicaranya Ali Fikri menyatakan KPK menyerahkan proses klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli ke Dewan Pengawas KPK. Apakah kemudian benar terhadap peristiwa yang dilaporkan dimaksud, ataukah kemudian benar ada atau tidak adanya pelanggaran etik oleh insan KPK, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang KPK maupun peraturan Dewan Pengawas KPK. Bukan sekali ini, Lili dilaporkan dalam kaitan dengan Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan konflik kepentingan Lili saat berkomunikasi dengan Syahrial. Atas dugaan komunikasi itu, Lili mengakui kenal dengan Syahrial, namun komunikasinya untuk mengingatkan sebagai pimpinan KPK kepada kepala daerah untuk menjaga integritas. Untuk laporan ini, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean menyatakan tak menemukan ada unsur pelanggaran dalam komunikasi Lili dan Syahrial. Sementara kasus suap dan jual beli jabatan di Tanjung Balai juga diduga melibatkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Kemarin, Aziz diperiksa untuk tersangka mantan penyidik KPK Robin Patuju yang diduga menerima suap dari Syahrial sebesar 1,3 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.